penggerak, ada Kak Angel sebagai pemusik, dan sebentar ada Kak Ivon yang akan membawakan cerita dengan tema Percaya Yesus Mengasihi Sesama. Karena saya mau tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah menyapa kakak, adik, atau teman-teman yang ada di samping kiri kanan? Yang pastinya masih belum ya adik-adik. Kalau belum, karena mau ajak adik-adik bangkit berdiri dan dengan pujian Halo Helola kita sama-sama menyapa semua yang ikut sekolah minggu pagi ini. Halo Helola Kak Angel. Dengan semangat ya adik-adik. Semua katakan Halo Helola. Apa kabarmu? Halo Helola. Apa kabarmu? Semuanya senang? Semua bersuka? Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus senang. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam ibadah hari ini. Adik-adik silakan duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan perlindungan yang telah Engkau berikan. Engkau masih membangunkan kami di pagi ini, dan Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami, ini sembahyang kami, semua yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan yang tinggi adik-adik. Karena yang mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata banyak yang cinta Tuhan Yesus. Karena banyak yang cinta Tuhan Yesus, karena ajak kembali adik-adik bangkit berdiri. Dengan semangat kita angkat pujian tegak dan katakan kau cinta Yesus. Musik Kak Angel. Semua katakan tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta. Dia mau tahu? Dia mau tahu? Apakah kau cinta Dia? Sekarang jongkok ya adik-adik.
tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ivon. Namun sebelum itu, kita angkat pujian Tuhanku yang baik. Musik Angel. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ivon dalam Sekolah Minggu Online hari ini. Kak Ivon sangat senang bertemu dengan adik-adik hari ini. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan terlebih lagi memampukan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik silahkan ambil Alkitabnya, dan bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab pertama Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 23. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 23. Adik-adik sudah mendapatnya? Pertama Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 23. Ayo kita baca bersama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah percaya Yesus, mengasihi sesama. Adik-adik, Kak Ivon mau tanya, pernahkah adik-adik melihat rumah yang di pinggir-pinggir kali? Biasanya seperti ini kan? Ada kumuh, terlihat kumuh dan kotor. Nah, tetapi ada seseorang yang menata rumah-rumah kumuh tersebut sehingga menjadi tempat yang bagus, seperti ini. Nah, rumah-rumah yang tadinya seperti ini ditata oleh seseorang yang bernama Romo Mangun, sehingga menjadi indah seperti ini. Siapakah Romo Mangun itu? Nah, Romo Mangun, dia adalah orang Indonesia yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dia memiliki nama lengkap Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Dia hidup pada masa penjajahan Belanda
di mana suasana pada saat itu mendorongnya untuk terus melakukan perjuangan. Pada suatu hari, warga di pinggir kali Code di Yogyakarta, tempat Romo Mangun tinggal, terancam digusur. Digusur itu apa? Digusur itu rumah-rumah yang ada di sekitar pinggir kali tersebut diratakan dan warga terpaksa harus pindah ke tempat yang lain. Tetapi Romo Mangun menolak penggusuran tersebut dan berkata bahwa warga dapat memperbaiki pemukiman mereka asal diberi kesempatan. Nah, apa yang dia lakukan adik-adik? Yang pertama, dia mengajak warga di sekitar pinggir kali tersebut untuk tidak membuang sampah sembarangan. Artinya mereka tidak membuangnya ke sungai. Ketika sampah dibuang pada tempatnya, lingkungan tempat tinggal di mana masyarakat tersebut tinggal menjadi lebih indah, adik-adik. Nah, yang kedua, Romo Mangun dia menata kembali rumah-rumah yang ada di pinggir kali tersebut. Yang dulunya dindingnya dari triplex dan kardus diganti dengan dinding dari bambu dan anyaman bambu. Lalu dinding-dinding tersebut dia lukis dengan warna-warna yang lebih indah sehingga terlihat seperti ini adik-adik. Nah, bukan hanya itu, Romo Mangun dia dan temannya juga mendirikan yayasan untuk mengajari masyarakat membaca, menulis, dan peduli kepada lingkungan sekitar. Baik sekali ya Romo Mangun adik-adik. Hal itu dilakukan sebagai wujud kasihnya kepada orang lain. Nah, selain Romo Mangun, ada juga tokoh Alkitab yang mengasihi sesama dan peduli kepada sesama. Contohnya Yusuf yang disebut Barnabas. Dia menjual ladang miliknya, kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Ivon mau tanya, siapa di sini yang mau mengasihi? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Pasti adik-adik mau mengasihi orang tua, mau mengasihi saudara, mengasihi teman, dan mau mengasihi ciptaan Tuhan kan? Ya, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi harus lewat perbuatan juga. Seperti kisah Romo Mangun tadi, dia mengasihi orang-orang di sekitar pinggir kali Code tersebut dan dia membantu mereka supaya tidak jadi rumah mereka itu digusur. Nah, contohnya dalam hidup adik-adik sehari-hari seperti ini. Jika adik-adik berkata, saya mengasihi orang tua saya, tetapi apa yang bisa adik-adik lakukan? Buktikan dengan tidak melawan orang tua, mendengar perkataan orang tua, membantu mama, membantu bapa, membantu saudara-saudara, dan lain-lain. Atau adik-adik berkata, saya mengasihi alam ciptaan Tuhan. Maka buktinya apa? Seperti contoh tadi, kita bisa tidak membuang sampah ke sembarang tempat. Artinya membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak mengotori lingkungan sekitar. Karena jika lingkungan kotor, maka itu bisa menjadi sumber penyakit dan akhirnya kita sendiri bisa sakit. Nah, atau adik-adik berkata, saya mengasihi sesama saya, artinya saudara dan teman-teman saya. Kira-kira tindakan yang bisa adik-adik lakukan apa? Adik-adik bisa sebutkan? Jika kita mengasihi sesama? Nah, benar adik-adik. Contohnya jika kita mengasihi sesama, yaitu dengan berbagi makanan ataupun mainan. Ataupun jika ada teman yang jatuh, kita pergi menolong. Ada teman yang bersedih, kita pergi menemani, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh, ini bukti nyata kita mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Lewat apa? Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus manusia dari dosa sehingga manusia selamat dan memiliki hidup yang kekal. Dan jika kita berkata kita mengasihi Yesus, berarti kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Yaitu mengasihi sesama. Nah, di sini Kak Ivon mau mengajak adik-adik
untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita, terkhususnya orang-orang yang membutuhkan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan mempermuliakan nama Yesus. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Adik-adik silakan buka Alkitab dari kitab pertama Yohanes pasal 3 ayat 23a. Ayat hafalannya terambil dari pertama Yohanes pasal 3 ayat 23a yang berbunyi, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi." Sekali lagi adik-adik, pertama Yohanes pasal 3 ayat 23a. "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi." Nah, ada gerakannya loh adik-adik. Silakan taruh Alkitabnya dan perhatikan dan ikuti Kak Ivon. 1, 2, 3. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 23a. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 23a. "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi." Pertama Yohanes pasal 3 ayat 23a. Nah, bagaimana adik-adik sudah bisa? Silakan menghafalnya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong agar kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saat ini kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan, persembahan dan doa syafaat. Maka Kak Ivon undang adik-adik untuk duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami lewat perbuatan kami ya Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu terkhususnya di jemaat kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk masa depan kami, pendidikan kami dan cita-cita kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap masa depan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua orang tua kami di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau juga selalu melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa untuk semua pelayan PAR, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk situasi saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan jika Engkau berkenan biarlah Engkau melalukan penyakit ini dari muka bumi ini dan biarlah kami dapat dipulihkan dan kami dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami bisa melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, ini doa dan harapan kami Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Dengan kita menunjukkan kasih kita kepada siapapun. Untuk meresponi firman Tuhan, ayo adik-adik bangkit berdiri dengan sukacita kita angkat pujian.
adik-adik terberkati dengan pujian dan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu online minggu depan tanggal 6 Juni 2021 jam 9 pagi di channel YouTube Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan perlindungan yang telah Engkau berikan dari awal sekolah minggu kami, pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang meneladani firman-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami, semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, Kanaya dan kakak-kakak pelayan par lainnya pamit. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita angkat pujian Aku Istimewa.